Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ada relawan Pak Anies atau relawan Pak Anies itu dia bilang bahwa Pak Anies usung politik identitas. Politik identitasnya apa? Nasionalis religius. Wow. Ini yang kemudian menjadi menarik karena kemarin kan Pak Anies sebenarnya mau dihilangkan tentang cap dirinya sebagai bapak politik identitas itu yang seperti diusung oleh Partai Nasdem. Nasdem itu Surya Paloh menginginkan kemarin juga sempat bilang bahwasanya sangat sulit sekali menghilangkan cap politik identitas kepada Pak Anies Baswedan. Sedangkan di relawan Pak Anies mengatakan bahwa Pak Anies usung politik identitas itu. Politik identitasnya apa? Nasionalis religius. Bagaimana nasionalis religius ini menjadi politik identitas Pak Anies? Coba kita ulas di sini. Ketua Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan, Tatak Ujianti mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Bapak Anies Baswedan, bakal mengusung politik identitas berkarakter nasionalis religius itu. Dia bilang bahwa kalau mau dibilang identitas, ya identitasnya adalah nasionalis religius, ujar Pak Tatak itu dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Pak Anies di Jakarta Pusat pada Jumat kemarin, kawan-kawan. Pak Tatak mengklaim capresnya merupakan sosok yang taat beragama dan cinta tanah air. Dengan kepribadian itu, menurutnya Pak Anies cocok dengan identitas nasionalis religius. Ini yang menarik ini. Dari relawan menginginkan bahwa cap politik identitas itu tidak boleh dihilangkan, sedangkan dari partai pengusung Pak Anies itu menginginkan agar cap politik identitas itu dihilangkan. Tapi memang sejauh ini yang kita lihat bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan ini sebenarnya dia dicap politik identitas itu kan berasal dari ketika Pilgub DKI waktu 2017 lalu kan, yang pada awal itu melawan Pak Ahok sebagai tokoh PDIP pada saat itu. Namun Pak Ahok di wilayah itu blunder sebenarnya karena menyinggung surat Al-Maidah dan sebagainya, sehingga kemudian memantik para organisasi-organisasi Islam, sehingga kemudian pada saat itu Pak Anies bisa dengan menang mudah. Sebenarnya Pak Anies tidak memanfaatkan situasi pada saat itu, melainkan memang karena blundernya Pak Ahok sehingga kemudian menjadikan Pak Anies menang mudah pada saat 2017 silam. Nah, inilah yang kemudian saya pikir cap politik identitas itu yang dimanfaatkan oleh kubu PDIP, kubu lawan-lawan Pak Anies untuk menyerang Pak Anies menuju Pilpres 2024 ini. Karena saya lihat bagaimana kemudian perkembangan argumentasi mengenai politik identitas ini hanya sekedar mandek di kata itu, politik identitas. Tidak ada pembuktian mengenai politik identitas itu. Politik identitas Pak Anies yang dimaksud adalah dia terlihat lebih berpihak kepada umat Islam. Tetapi yang terjadi di lapangan, bagaimana kemudian Pak Anies bisa merangkul semuanya. Kita bisa lihat bagaimana Pak Anies kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun setelah ia menjabat sebagai gubernur, dia memberikan izin pembangunan gereja di salah satu daerah yang ada di Jakarta pada saat itu. Nah, bahkan beliau juga hadir dalam peresmian gereja itu. Saya pikir Pak Anies ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Ini yang kemudian saya lihat bagaimana kemudian kejelian relawan Pak Anies bahwa mereka tetap ingin mengusung nasionalis religius sebagai pondasi atau karakter Pak Anies menuju Pilpres 2024. Ya, saya pikir memang sangat sulit untuk dihilangkan politik identitas dalam cap diri Pak Anies, sehingga kemudian dengan mengiyakan itu, saya pikir relawan Pak Anies ini sangat cerdas, kawan-kawan. Ya, kemudian kita lanjut lagi di sini. Pak Tatak mengklaim capresnya merupakan sosok yang taat beragama dan cinta tanah air. Dengan kepribadian itu, menurutnya Pak Anies cocok dengan identitas nasionalis religius. Pak Anies kerap dikaitkan dengan label politik identitas, seperti dianggap beberapa kubu digaris keras hingga tidak bersahabat dengan golongan minoritas. Nah, ini kan sudah
sudah di apa ya, di cover bagian itu. Bagaimana kemudian Pak Anies bisa saya katakan tadi pernah memberikan izin kepada pendirian gereja yang ternyata izin itu ingin didapatkan sudah puluhan tahun tetapi baru terrealisasi di kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, menanggapi hal itu, Pak Anies kemudian mengatakan tuduhan itu tak perlu dilawan. Ia pun meminta para pendukungnya mempertanyakan balik apakah ada contoh atas segala tudingan itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir efek comeback-nya Pak Anies itu wilayah ini. Pak Anies kalau mendengar bahwa cap dirinya tentang politik identitas, pasti Pak Anies langsung bertanya, mana bukti bahwa dia mempertanyakan balik hal itu. Beliau mempertanyakan balik apakah ada contoh, apakah ada bukti atas segala tudingan itu atau tidak. Nah, ini yang kerennya di wilayah Pak Anies dalam membackup, mengcover tudingan-tudingan yang mengarah kepadanya. Kemudian Pak Anies juga bilang bahwa beliau titipkan jangan dibantah. Misalnya capres yang diusung PKS dikasih label ABCDEFG, tidak bersahabat pada minoritas, menganut garis keras misalnya. Lalu apa yang perlu dijawab? Jangan di-counter katanya. Pak Anies mengatakan jangan dilawan hal-hal seperti itu. Bahwasanya cukup memberikan pertanyaan balik. Apakah ada bukti atas tudingan itu atau tidak? Jadi disinilah cerdasnya Pak Anies dalam menenangkan para relawannya, dalam menenangkan para pendukungnya. Bagaimana kemudian bisa memberikan atau saya bisa katakan Pak Anies ini cerdas dalam mempersenjatai relawan dan pendukungnya. Karena saya pikir membalas atau mengkanter balik pernyataan politik identitas itu, saya pikir tidak bakalan ada ujungnya, malah ada banyak perselisihan di situ. Maka dari itu Pak Anies memberikan senjata kepada para pendukungnya, cukup tanyakan balik mana buktinya itu. Jadi Pak Anies ini sangat cerdas juga mengolah bagaimana kemudian pendukungnya ini bisa secara gentleman, bisa secara percaya diri dalam mendukung Pak Anies. Karena Pak Anies cerdas, tidak sekedar memberikan semangat kepada pendukungnya, tetapi mempersenjatai juga pendukungnya dengan kalimat-kalimat yang bisa kemudian bisa dibawa di lapangan itu untuk mengcounter atau membackup seluruh tudingan-tudingan yang mengarah kepadanya. Itulah yang kehebatan Pak Anies saya lihat di sini, yang memang tidak atau belum terlihat di calon lawannya. Taruh misalnya Pak Ganjar, belum terlihat sama sekali gerakan apa yang bakalan diusung oleh Pak Ganjar, kemudian ide apa yang dibawa dan gagasannya. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, oke lah, salah satu kajian yang sering dibawa oleh Pak Prabowo ketika bersama dengan para pendukungnya, beliau selalu memberikan semangat tentunya, kemudian beliau juga telah memberikan bukti bahwasanya beliau bisa bekerja di dalam kementerian itu, dan prestasi-prestasi Pak Jokowi itu kan semuanya berasal dari Pak Prabowo itu kan, atas dukungan dan support dari Pak Prabowo. Itulah yang kemudian Pak Prabowo ingin bawa menuju modal menuju Pilpres 2024. Ya, itu yang menarik di wilayah itu kawan-kawan. Nah, Pak Anies yakin orang-orang yang menuduhnya intoleran tidak bisa membuktikan perkataannya. Pak Anies mengaku lebih baik membiarkan orang-orang menuduhnya itu menemukan faktanya sendiri. Sini kerennya Pak Anies ini. Nah, di sisi lain, Ketua Konfederasi Relawan Anies itu Ramli Rahim meminta agar sosok cawapres yang bakal mendampingi Pak Anies ditentukan saat akhir menjelang pendaftaran Pilpres 2024. Ya, ini masalah cawapres lagi nih. Jadi ada banyak pendukung relawan Pak Anies yang menginginkan bahwasannya Pak Anies memilih atau mendeklarasikan cawapresnya itu di detik-detik akhir, supaya agak-agak memberikan efek kejut juga sih. Relawan juga sudah paham bagaimana kemudian alurnya ini. Ketika membiarkan dulu calon lawan menggait cawapres, di situ kan bisa dilihat pemetaan suaranya, pemetaan kekuatannya di bagian mana. Lalu kemudian
bisa dilawan dengan kartu-kartu yang bakal dimainkan ke depannya itu. Nah, di sisi lain, Ketua Konfederasi Relawan Pak Anies itu, Pak Ramli, menyerahkan keputusan sosok cawapres kepada Pak Anies. Menurutnya, siapapun cawapresnya, sosok tersebut bisa membantu dalam pemenangan Pak Anies di Pilpres 2024. Tatak juga menyebut Pak Anies tak mempersoalkan siapapun sosok cawapres yang akan mendampingi Pak Anies. Ia juga mengatakan pihaknya akan menyerahkannya kepada Pak Anies. Jadi kita lihat bagaimana kemudian Anies Baswedan ini diberikan hak sepenuhnya oleh para pendukungnya, oleh para relawannya. Saya lihat bagaimana kemudian militannya para relawan Pak Anies ini yang kemudian menunggu, setia menunggu dan bakalan menerima siapa saja yang bisa mendampingi Pak Anies, yang beliau pikir bahwa Pak Anies bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Dan kemarin juga masalah cawapres lagi nih. Kemarin juga Pak Anies kan beliau mengatakan bahwa sudah ada nama di kantongnya itu. Jadi tinggal dibuka aja itu. Nah, mengingat hal itu sudah ada nama di kantongnya, sehingga para relawan bergerak, jangan dulu dibuka, nantilah di menit-menit akhir itu, nanti di menit akhir baru dideklarasikan. Saya pikir Pak relawan juga sangat cerdas di wilayah itu, relawan Anies khususnya ini. Nah, tentunya relawan, pendukung, kemudian para penyupport Anies Baswedan itu sudah siap siaga menuju 2024. Saya pikir pergerakan mereka itu sudah jauh lebih matang daripada pergerakan dari kubu sebelah, taruhlah misalnya dari kubunya Pak Ganjar, PDIP dan sebagainya, Gerindra, Prabowo juga. Saya pikir mereka juga belum bisa bergerak karena kan masih ada tugas. Pak Ganjar itu kan masih bertugas di Jawa Tengah, kemudian Pak Prabowo juga masih bertugas di kementerian. Jadi pergerakan-pergerakan untuk menggait aspirasi masyarakat kan masih belum ada. Pergerakan-pergerakan untuk memberikan komando kepada relawannya juga masih belum terlihat. Saya pikir Pak Anies ketika kemudian di sini kan masih menang banyak di wilayah ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa relawan dan pendukung Pak Anies itu ya bisalah sedikit di atas angin saat ini. Tetapi jangan terlena karena jangan sampai ditikung di menit-menit akhir itu bahaya itu. Tapi saya lihat bagaimana kemudian militansinya para relawan Pak Anies. Kemarin itu banyak sekali yang masuk di pelosok-pelosok Jawa Tengah, Jawa Timur. Informan yang bilang di sana bahwa mereka sudah masuk di desa-desa, di pelosok-pelosok memperkenalkan Pak Anies, mensosialisasikan Pak Anies, sehingga kemudian banyak masyarakat yang tertarik dengan program-program, ide-ide, serta gagasan. Saya pikir dengan seperti ini akan lebih bagus lagi ke depannya, karena masalah-masalah caci maki, politik hinaan, kemudian penyerangan terhadap personal itu kan sudah tidak ada sekarang. Yang ada hanyalah pertarungan ide dan gagasan. Semoga ini selalu terawat hingga kemudian Pilpres 2024 selesai. Oke kawan-kawan, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Relawan menginginkan agar Pak Anies usung politik identitas, yakni nasionalis religius yang berkarakter. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal itu. Oke kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.